Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rianalfi Sodik, mahasiswa Universitas Syarif Madani, Prodi Ilmu Komputer, NIM 23050519. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Desain UI UX, yaitu dengan judul tugas tahapan Desain UI UX dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Selanjutnya, biar kita percepat aja. Apa itu desain? Desain adalah proses kreatif untuk menciptakan rencana atau konsep bagi suatu objek, sistem atau layanan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengguna, baik itu secara fungsional maupun estetis. Ini tuh melibatkan pikiran, mulai dari ide, produk fisik hingga layanan dan pengalaman digital. Selanjutnya, design thinking. Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna, menggabungkan empati, kreativitas, dan logika untuk menciptakan solusi inovatif, dan banyak digunakan dalam pengembangan produk, aplikasi, dan layanan digital. Nah, tujuan dari design thinking ini itu untuk menciptakan solusi yang relevan dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Gitu. Jadi kita dalam desain itu harus menciptakan solusi agar cocok untuk permasalahan yang ada di pengguna. Selanjutnya, yang pertama adalah step 1, empatis. Empati itu artinya empati. Ini berguna untuk memahami pengguna secara mendalam, kebutuhan, keinginan, dan masalah yang mereka alami. Dengan begitu, kita akan paham akan konsep desain yang akan dibuat dan terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan empatis, lakukan observasi, wawancara, atau survei kepada pengguna. Dengarkan dan pahami emosi mereka serta motivasi pengguna. Lalu catat pain point atau kesulitan yang sering mereka alami. Pain point itu ya kayak inti yang harus dirubah gitu ya. Poin apa yang harus dipecahkan gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah step 2, define. Tahapan define ini untuk menentukan masalah inti yang ada dan langkah apa untuk desain yang akan dibuat. Di tahap ini menganalisis data dari tahap empatis lalu menyaringnya agar bisa menemukan masalah inti pengguna yang benar-benar perlu diselesaikan. Contoh masalahnya, kurir ini dari user. Kurirnya bilang sudah dekat, tapi saya nggak tahu posisinya di mana. Ini kan dalam konteks aplikasi, artinya aplikasi pengantaran. Ketika kurirnya sudah bilang sudah dekat, nah si pengguna itu merasa ingin tahu posisinya tuh si kurir ini di mana. Nah berarti kita kan harus menampilkan lokasi kurir gitu, sedang berada di mana. Sudah dekat itu konteksnya berapa kilo kah gitu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua ada step 3. Yang selanjutnya step 3 ada ideate. Nah, setelah menentukan masalah define, kita harus menciptakan ide untuk memecahkan dari masalah tersebut. Nah, lakukan banyak ide dan tuangkan dalam tahapan desain. Langkah-langkah yang pertama, gunakan metode brainstorming, mind mapping, atau crazy 8 second. Yang kedua, dorong semua ide tanpa menilai baik buruk terlebih dahulu. Pilih ide paling inovatif dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada step 3, prototype. Setelah melakukan ideate, maka next step kamu harus melakukan prototype-nya. Seperti membuat wireframe, sketsa, mockup, dan lain-lain. Nah ini tuh nggak harus mendetail teman-teman prototype-nya. Ya cuman kayak jadi gambaran awal saja, visual awalnya itu setelah kamu melewati tahapan define, ideate,
desain thinking itu seperti apa gitu. Nah, manfaatnya ini untuk membantu tim dan pengguna melihat dan merasakan solusi secara nyata. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya sebelum produksi penuh. Nah, contohnya membuat tampilan awal halaman checkout sederhana di Figma gitu. Jadi buat aja dulu sebelum kalian, misalkan kalian ingin membuat website, konsultasi sama owner gitu ya. Sama owner, sama user gitu ya. User punya permasalahan apa, kita buat wireframe-nya gitu kan. Nah, setelah itu kita buat buat idenya, lalu kita buat prototipe-nya. Di tahap prototipe itu harus kita laporkan kepada si user apa yang sudah kita buat prototipenya untuk ditindak lebih lanjut. Lalu yang ke step 5 adalah tes. Dalam tahap tes ini, ajak user lain untuk merasakan hasil dari prototipe kamu dan ambil review kesimpulan setiap user merasakan hasil prototipe kamu. Jika masih ada yang kurang pas, maka lakukan desain ulang sampai direview oleh user penggunaannya sudah pas. Gitu. Jadi setelah kamu lakukan prototipe, presentasi prototipe, langsung lakukan tes gitu. Baik buruk, baik hasilnya baik itu hasilnya kurang baik ataupun buruk, itu harus dilakukan tes supaya siklusnya itu berulang teman-teman untuk melakukan hasil prototipe ini. Selanjutnya, kesimpulan. Teman-teman, desain yang baik selalu dimulai dari pemahaman mendalam terhadap manusianya. Dengan memahami kebutuhan, emosi, dan masalah pengguna, desainer dapat menciptakan solusi yang benar-benar relevan dan bermakna, bukan sekedar indah secara visual, tapi nggak bermanfaat untuk pengguna. Buat apa? Lalu pendekatan berbasis empati membantu menemukan akar masalah yang sesungguhnya, sehingga solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan pengalaman yang nyaman, efisien, serta memuaskan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.